Salam semuanya, bapak-bapak, para pemimpin, para profesional, dimanapun bapak-bapak berada. Apa kabarnya semuanya? Selamat datang di Memimpin dengan Kekuatan Ilahi. Yaitu adalah sebuah perjalanan untuk mengeksplorasi persimpangan antara iman dan kepemimpinan yang penuh inspirasi. Bapak-bapak dan Ibu, hari ini kita akan mendalami hikmat abadi dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6 dan mengeksplorasi perjalanan kepemimpinan yang menginspirasi dari Dr. Ben Carson. Melalui kisahnya, kita akan menemukan bagaimana kekuatan ilahi dapat membimbing dan memberdayakan kita dalam jalur kepemimpinan kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 71 ini menawarkan wawasan kepemimpinan yang tak lengkap oleh waktu. Di mana Dr. Ben Carson, seorang ahli bedah saraf kelas dunia dan mantan Menteri Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Amerika Serikat, mencerminkan ketekunan, kerendahan hati, dan iman yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Dalam sesi ini, kita akan membahas Mazmur 71 ayat 1 sampai 6 ayat demi ayat dan menghubungkannya dengan pelajaran kepemimpinan Ben Carson untuk menginspirasi bapak-bapak dan ibu para profesional dan juga para pimpinan perusahaan agar dapat memimpin dengan kekuatan ilahi.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi membaca Mazmur 71 ayat 1 sampai 6 ini, di mana pada Mazmur 71 ini adalah permohonan tulus untuk perlindungan dan kekuatan Tuhan, yaitu menyoroti ketahanan, kepercayaan, dan keselamatan ilahi. Ini berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi para pemimpin dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita coba mengeksplor di ayat 1. Di ayat 1 ini adalah mengenai percaya kepada Tuhan sebagai perlindungan kita. Disebutkan, kepadamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Nah, kepemimpinan sejati dimulai dengan kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Bapak-bapak sebagai para pemimpin seperti Dr. Carson telah belajar bahwa menempatkan iman mereka pada kekuatan Tuhan memberikan stabilitas dan keberanian dalam menghadapi ketidakpastian. This is the story of one of the world's finest surgeons. He is known as the great medical innovator, who does all of his operations to classical music. Meet Ben Carson, the pediatric neurosurgeon, known to colleagues and patients alike as the surgeon with gifted hands. He gives dying children a second chance at life and achieves where other doctors have failed or given up hope. As a brain surgeon, he routinely performs some of the most complicated and dangerous operations imaginable. But imagination is what sets Dr. Carson apart. In the field of neurosurgery, Ben Carson is an inspiration to other doctors because of his relentless effort to find new and better ways to operate. In 1986, the medical community was shocked when he successfully performed brain surgery on a baby still in the womb. But that didn't get nearly as much attention as the 1987 separation of the Binder Siamese twins, who were joined at the head. Nicknamed Gentle Ben because of his calm and compassionate demeanor, he is best known for taking on surgical challenges that other physicians would not even consider. One of his specialties is children with craniofacial deformities. Dr. Carson routinely operates on patients that are considered high risk. This ghetto in Detroit, Michigan, is where Ben Carson grew up. Ben took his wife Candy to his old home to reminisce about his childhood. Ben's father left when he was 7. His mother, who only had a third-grade education, was rarely home, having to work 2 and 3 jobs at a time to support her 2 sons. By age 10, Ben was a boy in trouble. As an unmotivated student with terrible grades, he was at the bottom of his class. Ben accepted his schoolmates' nickname of Class Dummy. Today, the Carsons live in this home outside of Baltimore. Ben now has 3 sons of his own. His mother, Sonia Carson, is the real story behind Carson's escape from poverty. She was determined to never give up on Ben and his brother Curtis until they reached their full potential. My sole purpose was for them to get an education so they can get a decent job, because I could not find one without an education. And then I just really asked God to show me a way that I could motivate them. And then this plan came to me. Let them learn the timetables. I had heard that. And then I said, okay, we're going to learn the timetables together. And so the second day came back, I said, how you done on the timetables? And so Ben wanted to go outdoors and play. He said, Mother, you are a mean mother. It's impossible. Can't nobody learn those timetables. Can't nobody in the world learn those timetables. I said, well, okay, you can figure out. You're smart. You can figure out how to learn them. And so
let's say that you are going to not play until you learn timetables. And a very short time he learned them, all the way from 2 through 12. With his newly found love for knowledge and a goal of becoming a doctor, Ben Carson appeared unstoppable. He won a scholarship to Yale. After graduation, he went to the University of Michigan Medical School. Finally, he became a surgeon at Johns Hopkins Hospital in Baltimore. At the young age of 32, he was named their director of pediatric neurosurgery. To many of his patients, even today, Ben Carson seems too young to be a world-famous neurosurgeon. Dr. Carson is an inspiration to many, but Ben has his heroes too. One of his greatest inspirations is Norma Claypool. Norma has adopted 8 children, all of which are severely deformed. She is a single parent, and all 8 live with her in Baltimore. With love and affection, she raises children that no one else wanted. And Norma is blind. He looks fantastic. There are a lot of people who have technical abilities. There are a lot of people who have knowledge, who don't necessarily have wisdom. You know, the technical skills, the knowledge, those are things that can be acquired. But I believe wisdom comes from God, and it has to be sought and asked for. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tadi melihat video bagaimana Dr. Carson sedang melakukan operasi penting dan dia memerlukan suatu fokus yang tinggi di mana dibutuhkan suatu ketahanan. Nah, ketahanan adalah tulang punggung kepemimpinan yang efektif. Di situ kita belajar bahwa ketergantungan Dr. Carson pada perlindungan Tuhan memungkinkannya untuk mengatasi kesulitan masa kecil, tantangan akademik, dan juga hambatan profesional. Kepemimpinan sejati menuntut ketekunan dan fokus pada tujuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita coba melihat mengeksplor lagi di ayat 2, yaitu mengenai keadilan Tuhan dalam penyelamatan. Disebutkan bahwa dalam keadilanmu lepaskanlah aku dan luputkanlah aku. Nah, sebagai seorang pemimpin yang berakar pada keadilan Tuhan akan memastikan integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kita coba melihat tadi contoh video sebuah mercusuar yang bisa berdiri kokoh melawan ombak besar. Hal ini kita bisa lihat bahwa ini adalah melambangkan keadilan dan keteguhan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di video sebelumnya ini kita lihat tadi bahwa bagaimana seorang pemimpin melakukan rapat dan berkolaborasi secara etis dan jujur. Nah, di kita juga belajar bahwa integritas Dr. Carson terlihat dalam karirnya, di mana keputusannya selalu dipandu oleh prinsip-prinsip etis yang berakar dalam imannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita melihat di ayat 3, yaitu mengenai benteng iman. Disebutkan bahwa
Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Nah, ini dia sebutkan bahwa seorang pemimpin yang bisa membangun hidup mereka di atas iman akan memiliki dasar yang kokoh seperti benteng dalam menghadapi tantangan. Kita bisa lihat tadi slide sebelumnya, video itu adalah mengenai benteng yang sudah dikelilingi taman hijau, yaitu adalah bagaimana kita juga mendapat perlindungan dan iman yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari dari kepemimpinan di ayat 1 sampai 3 tadi, yaitu adalah satu ketahanan di tengah krisis, di mana bahwa pemimpin seperti Dr. Ben Carson harus membangun ketahanan dengan mempercayai fondasi yang tak tergoyahkan, iman kepada Tuhan, yaitu untuk menghadapi krisis seperti perubahan ekonomi dan tekanan publik. Kedua adalah pengambilan keputusan yang beretika. Bapak-bapak sebagai pemimpin harus mendasarkan keputusan bapak dan ibu pada nilai-nilai moral yang kokoh, seperti yang diajarkan dalam Alkitab, guna menjaga kredibilitas organisasi. Bapak-bapak dan ibu para personal, dilihat bahwa kepemimpinan positif di masa ketidakpastian mengenai riset yang dilakukan McKinsey, yaitu menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki keyakinan yang kuat dapat membangun stabilitas organisasi masa sulit. Nah, prinsip apa yang kita dapat terapkan, yaitu adalah seorang pemimpin yang efektif berpegang pada kekuatan Tuhan, membangun ketahanan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika di tengah tantangan. T is for talent, which God gives to every single person, not just the ability to sing and dance and throw a ball, but intellectual talent. And if we develop that and use that, we'll be able to chart our own course. The H is for honesty. And basically, it means doing things the right way. If you put skeletons in the closet, they will come back to haunt you just when you don't want to see them. The I is for insight, which comes from listening to people who've already gone where you're trying to go. Learn from their triumphs, learn from their mistakes. You'll move much further and much faster if you can do that. The N is for nice. Be nice to people, because once they get over their suspicion of why you're being nice, they'll be nice to you. And you can get so much more done when you're being nice and they're being nice. And it just means taking yourself out of the center and maybe thinking about someone else first. The K is for knowledge, which is the thing that makes you into a more valuable person. You know, the things don't mean anything, but it is knowledge that allows you to be able to acquire things. It allows you to be able to move to the place that you want to move to and to accomplish the things that you want to do. So that is really why Solomon, the wisest man who ever lived, talked so glowingly about what knowledge could do for a person. The B is for books, which is the mechanism for obtaining the knowledge. Some people say, I don't need to read, I can watch DVDs and videos. That's like saying you can develop your muscles by watching someone else lift weights. You know, when you read, it actually makes a real impression on your mind. It actually creates special pathways, and it makes it easier to remember, and it develops just like a muscle. The second I is for in-depth learning, learning for the sake of knowledge and understanding as opposed to superficial learning. Superficial learners cram before a test, sometimes do okay, and 3 weeks later, know nothing. It doesn't stick. But in-depth knowledge becomes a part of who you are, makes a huge difference. And the last letter, G, is for God. You know, there are many people who are trying to move God out of our society, but what do you replace him with? You replace him with man? Well, we know how imperfect man is, and yet we know how powerful and perfect God is. And if we allow godly principles in our lives of loving your fellow man, caring about your neighbor, developing your God-given talents to the utmost so that you become valuable to the people around you, having values and principles that guide your life. If you do that, not only will you be successful, but you will contribute to a successful nation. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
kita bisa melihat dari video ini seorang Dr. Ben Carson yang mencoba melihat bagaimana akronim dari Think Big itu sendiri, yaitu tentang bakat, kejujuran, wawasan, kebaikan, pengetahuan, buku, pembelajaran mendalam, dan juga Tuhan. Nah, kita bisa pelajari di sini tentang filosofi Think Big ini dari Dr. Carson, yaitu menyediakan kerangka pertumbuhan pribadi. Dari filosofi Think Big ini dalam kepemimpinan, di situ definisi Think Big ini adalah sebuah akronim yang berisi nilai-nilai penting untuk mencapai kesuksesan dan menjadi pemimpin yang efektif. Yaitu tadi kita telah mempelajari tentang T, yaitu talent, yaitu tentang bakat, yaitu mengenali dan mengembangkan bakat alami yang telah diberikan Tuhan. Dan H atau honesty atau kejujuran, yaitu kejujuran adalah landasan kepemimpinan yang membangun kepercayaan. Dan I adalah insight, yaitu wawasan, yaitu adalah belajar dari pengalaman pribadi dan orang lain untuk mengambil keputusan yang bijaksana. N, nice atau ramah, memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan rasa hormat. K atau knowledge, yaitu pengetahuan, yaitu pendidikan dan pembelajaran seumur hidup adalah kunci keberhasilan. B atau books atau buku, yaitu membaca adalah jalan menuju pengetahuan dan wawasan yang luas. Dan I, in deep learning, yaitu pembelajaran mendalam, yaitu I kedua, yaitu mempelajari suatu bidang dengan menyeluruh, bukan sekedar pemahaman dangkal. Dan G atau God atau Tuhan adalah iman kepada Tuhan, memberikan pedoman moral dalam kepemimpinan. Nah, apa yang kita pelajari dari Think Big ini adalah bapak-bapak sebagai pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan menggunakan bakatnya untuk melayani orang lain. Kejujuran dan moralitas adalah fondasi kepemimpinan yang berlanjutan. Dan pembelajaran sepanjang hayat adalah elemen penting dalam pengembangan diri seorang pemimpin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita melihat kutipan dari Dr. Carson, yaitu bahwa melalui kerja keras, ketekunan, dan iman kepada Tuhan, Bapak dan Ibu dapat mewujudkan impian Bapak dan Ibu. Nah, saat ini kita bisa, hari ini adalah untuk mengakhiri sesi ini. Cobalah, mari kita renungkan pelajaran yang telah kita pelajarin hari ini dan berkomitmen untuk memimpin dengan kekuatan ilahi. Bapak-bapak dan ibu tetap terhubung, rangkul iman, dan pimpin dengan integritas dan ketahanan. Stay profesional. Amin.